صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أولياء والشهداء الصالحين جميع علماء العاملين وفقهاء المحدثين وقرنفس وسادة الصوفية المحققين والأجمعين خصوصا الأرواح سيدنا حسن البصري وجنيد بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام البنجري شيخ قشبان أنور بن هاجي إسماعيل البنجري شيخنا عارف بالله شيخ محمد زيني بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين الدنيا الآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيتنا جمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير وفي عافية وعلى هذه النيات وعلى مصطفى صالح وعلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا لا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وسنتك إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menghapus daripada sifat-sifat yang tercela pada diri kita, dan diisinya di hati kita dan di rohani kita sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barakah. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu seenak engkau, silahkan hidup seenak engkau, fa innaka mayyitun, karena bahwasanya maka ketahuilah engkau kaina akan meninggal. Nah, jadi ini seakan-akan membiarkan kayak apa aja hidup, tapi ingat di muka kehidupan ada kematian. Ya, kita ini dasar silih berganti nang kayak itu ya Allah. Di muka sehat ada sakit. Nah, di muka sakit ada sehat. Jadi di situ dua sekaligus. Di muka sehat itu ada sakit. Berarti karena sebelum sakit ini datang, kupakai apa kesehatan ini, ya kan? Apakah untuk taatkah, untuk maksiatkah? Nah, di muka sakit ada sehat. Nah, di sini timbul harapan. Besar hati, sehat aja aku. Nah, di sini timbul kena kesabaran, ya kan, kesyukuran, karena yang di muka sakit ini sehat. Ada juga di muka sakit itu mati gitu aja. Nah, ya tuh. Artinya kan lebih baik di muka mati itu, di muka sakit itu kematian, di muka sakit itu kematian. Nah, sakit ini dunia, kematian itu akhirat. Kan lebih baik juga. Nah, jadi ini husnuzannya seorang muslim itu nang kayak itu. Ya kan, pandangannya itu baik terus ke muka, sehingga hatinya itu nyaman. Ini nang kita disuruh dalam kehidupan itu. Bawa nyaman aja, ya kan? Ya kan aja orang wah ini positive thinking kah? Nah, kisahnya tuh apakah artinya tuh? Positif aja, ada usah kayak pak. In la tahzan, innallaha ma'ana. Ya kan? Jangan sedih, jangan gelisah, kita bersama Allah. Sidin nama hidupakan, sidin nama jamin kehidupan kita. Ya kalau kan santai aja. Nah, tapi di sini sidin waspadai oleh Imam Ghazali, ayo kalau sudah hidup silahkan apa aja hendak, tapi ingat di muka kehidupan itu ada kematian. Artinya ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Makanya ada hadis Rasulullah, ujar Nabi, kafa bil maut mau'izan. Cukup dengan ingat kematian itu menjadi nasihat. Ya kan, menjadi nasihat. Oh, aku ini sudah tua. Nah,
uban bahambur, mata pindah kabur, makanan terancak bubur, jalan tak undur-undur. Ya Allah, parak liang kubur. Nah, sadang sudah dengan ingat itu, ya kan? Ayo beramal. Jangan lagi nang kayak dahulu. Ya kan, sembahyang balang sapian. Lah, karena balang sapi itu paling banyak dua. Dua. Balang kambingan terbanyak lagi 3. Lah, ayo sempurnakan. Yang sudah sempurna sembahyang tambahi pulang sembahyang sunatnya untuk menyempurnakan sembahyang wajib. Itu di antara fungsi sembahyang sunat menutupi kekurangan sembahyang wajib. Ya kan? Maklumlah kita orang awam kada sesempurna orang soleh sembahyang. Allah menyuruh sembahyang itu supaya ingat, ya kan? Maka kita orang awam nih ketika takbir lalu aja macam-macam ingatan timbul dok. Nang kunci hilang ingat, sekalinya di kantong tapasannya bajunya ditapas, ingat semua. Antu was-was syaitan iblisnya lah. Nah, itu sudah. Nah, kita mengaku kekurangan kada sempurna dalam salat wajib, maka tutupi atau sempurnakan melalui sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu pian menutupi akan kekurangan sembahyang wajib. Dan jadi bagus. Nah, ada peningkatan ibadah. Nah, ini nasihat tadilah. Ingat lawan kematian, ya kan? Maka kematian ini kada pandang bulu, ya kan? Bulunya tabal kah tipis kah? Artinya kada pandang umur. Nang ada ini yang kita pahami ini secara adat saja. Apabila tuha ta parak mati, apabila anum terjauh itu adat. Tapi Allah Ta'ala tidak dengan adat, dengan kekuasaannya juga. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai catatannya, meninggal. Ada kawa diundur-undur ataupun dimajuakan. Ya kan? Tuha kah anum kah sudah sampai catatannya? Ya, anda sudah. Nah, cuma bukan itu yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan sudahkah ba'amal ketika hidup. Itu yang justru kita takutkan. Sudahkah mempunyai bekal sebelum menuju negeri akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal takwa, ibadah, taat kepada Allah. Nah, sudah. Wa ahbib ma syi'ta. Silahkan cintailah siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariquhu, karena engkau nantinya akan berpisah. Nah, makanya menurut syar'i, menurut agama, ya kan, boleh mencintai sesuatu selain Allah, tapi ujungnya itu lillah. Mencintai bini tapi karena Allah. Kenapa jadi karena Allah? Karena Allah menyuruh, lalu seorang mencintai. Ini bini seorang lah. Makanya bini orang ada boleh. Karena Allah itu berarti sesuai syariat. Jadi seandainya itulah bininya meninggal, Allahnya masih ada karena cinta tadi karena Allah. Walaupun manusia ini pasti berpisah, walaupun berjanji di bawah pohon pisang sehidup semati. Ketika mati kada hakun jadi kubur. Tapi karena janjinya tadi cinta karena Allah, bininya kadada, Allahnya masih ada. Kada jadi masalah. Maksudnya ada aja tuh penyabar diri itu ada aja karena cintanya memang karena Allah. Sayang lawan anak, ya kalau lah. Sekalinya anaknya kadada juga, tapi kan sayangnya disuruh karena Allah. Namun anaknya kadada sudah, Allahnya masih ada karena Allahnya itu. Nah ini nang cinta secara syar'i itu jangan tertinggal karena Allahnya.
Tapi kalau karena selain Allah, pasti akan dilanda kedukacitaan yang mendalam. Ya kan, mun sedih itu wajar, manusiawi, tapi diredam oleh lillahi ta'alanya itu. Nah, itu peredamnya. Artinya dalam kehidupannya tuh kada kacau kayak itu, nah, tetap inyanya secara rotasinya kan sesuai syariat Allah. Kada apa-apa. Nabi gin ya Allah lah ketika meninggal istri beliau Siti Khadijah, Sidin sedih juga, makanya dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Manusiawi maksudnya, basyariah, ya kan? Tapi sakit hatinya tuh bukan mengeluh, ya kan? Bukan kada ridho terhadap takdir Allah, lain. Nah, ini nang dilarang. Nah, nang kayak kehilangan suami misalnya, laki meninggal, lalu sedih sampai keluh kesah, kayak apa aku hidup, aku bisa mencari, lakiku nang bisa, kayak apa aku makan, lakiku kadeda, memang disuapi terus. Lalu orang soleh inilah menasihati, ya kan, laki ikam yang menjulung duit meninggal tapi nang memberi duit masih hidup. Ya Allah lah, laki ikam yang menjulungi makanan meninggal tapi nang memberi makanan masih hidup. Siapa? Allah. Hayyun la yamut. Ya kan? Selalu hidup, kada pernah mati. Kan jadi ini jawaban hidup kita tuh, nah, supaya nyaman terus, Allahnya jangan tertinggal. Makanya semuaan lillah, karena Allah. Mun Allah kada mempisahi. Kan ini pian sayangnya Allah dan kita nih, kada bisa memisahi kita kayak apapun keadaan kita. Kita manusia nih lah, mun orang tuh kada berbuat baik lawan kita, berbuat jahat lawan kita, kita pisah itu bang, apa memarahin yang itu tuh kita. Mun Allah nya kenapa jadi memarahin hambanya bang, aku juga nama ulah. Iya, laisa kamisli syai'un, sayangnya kita masih ada udang di balik bakwan. Ada tujuan. Kita nih lah berbuat baik supaya kalau dibalas surang, hanya berbuat baik jalan kita. Ya kayak itu bang, sudah manusiawinya, ya kan. Nah, cuma harus dipangkas lillahi ta'alanya, jangan tertinggal. Bagaimana kita lah ulun pribadi juga, nah, ya kan, lillahnya ini nah. Kan kepada siapa yang kita sukai, cintai, sayangi, yang syar'i inilah, ya kan, itu lillahnya itu jangan tertinggal. Seandainya yang dicintai secara syar'i tadi hilang, meninggal, lillahnya masih ada lillahnya, Allahnya masih ada. Nah ini, ya kan, nah makanya ajaran Nabi, hidupku ini baik bagi kalian semuaan, dan matiku pun juga baik untuk kalian semuaan. Ya kan? Apa maksudnya hidupnya Nabi baik untuk kita? Ketika hidup Nabi kawa mencontohkan kebaikan, memberi taklim lawan sahabat, mencontohkan ibadat lawan sahabat. Lalu sahabat melajari kepada, ya kan, di bawahnya tabi'in, lalu melajari tabi'in pulang, nah seterusnya sampai wayah ini ulama dan kita semuaan, ya kan. Nah itu kehidupannya baik lawan kita, dan matinya pun, wafatnya Rasulullah SAW pun kebaikan hagan kita. Kenapa? Sebagai orang yang menyambut kita kaina di alam barzah dan di akhirat, ya kan. Nabi nang menyambut. Amun sin bedudi meninggal, siapa namanya menyambut? Kayak itu, ya kan. Makanya Siti Sayyidah Fatimah, ya kan, di kiau Nabi ketika Nabi sakaratul maut, wahai Fatimah, abah parak lagi meninggal. Sedih Siti Fatimah, abah yang tersayang tercinta sebagai panutan diri inilah, bahkan dengan umat, ya kan, menangis. Setelah itu, tapi wahai Fatimah, ikam keluargaku yang paling berdahulu yang akan menjumpai aku karena di alam barzah.
lalu tertawa, senang, himong, gembira Siti Fatimah tadi. Ya kan, bingung Siti Aisyah, tadi menangis, ini tertawa. Gerangan apa yang dikisahkan? Padahal aku ini bininya nah. Tapi itu rahasia. Tapi ketika sudah tuntung, ya kan, beberapa hari kemudian hanya dikisahkan nang kayak itu. Makanya hadis ini ada. Ya kan? Kan artinya kehidupan Nabi dan wafatnya Nabi itu menjadi kebaikan. Nah, jakanya kita telah hendak ke suatu tempat, ya kan, orang yang menjamu kita, orang yang memfasilitasi kita di tempat itu pasti sudah ada di sana. Paling kada tahuinya sudah surupai. Sudah surupai. Tahu. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, ini jadi dua nasihat sudah. Silahkan mencintai siapa saja, tapi ingat itu bisa tapi tak bisa. Nah, tapi ingin tambahilah supaya kada sakit hati lillahi ta'ala. Karena Allah menyuruh kayak itu nah. Allah menyuruh. Ya kan? Bahkan suami istri itu nah, mun kada ada cinta, pengikatnya tuh kada ada. Ya Allah, kada ada sayang, bisa menyayangi rumput tetangga. Ya kan? Dan artinya ada sayang itu menjadi mata rantai. Nah, tapi sayangnya ini karena disuruh Allah tadi, lalu hakun, karena sesuai syariat aja. Jangan kada sesuai syariat kada boleh juga. Ya kan? Nah, ini maksudnya mata rantainya tuh. Wa'mal ma syi'ta, silahkan beramal apa yang engkau kehendaki. Fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau nanti akan dibalas atau diminta pertanggungjawaban dengan amal engkau tadi. Dan terserah aja, sembahyang kakadang tapi ingat, nang kada sembahyang tuh dimukai ke neraka. Ya Allah lah. Nah, ini secara syar'i itu kayak itu. Walaupun nah sebelumnya ini secara hakikat bukan karena itu, tapi itulah secara syariat. Silahkan kada mau majelis taklim, ya kan? Kada hendak pada dengar, tapi ingat dengan ilmu ini jualah kita akan tahu di aturan dan pedoman hidup. Keluarga, rumah tangga nyaman karena masing-masing diisi ilmu. Jadi ilmu inilah bagaikan senjata kayak itu nah. Apa yang terjadi kawa dihadapi dengan senjata tadi, ya kan? Kawa kita mencariakan jalan keluar. Nah, dapatnya ilmu itu dengan majelis taklim. Nah, jadi ini menjadi pelajaran lawan kita semuaan. Nah, dibalas kayaknya. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Hal apa saja yang engkau hasilkan daripada menuntut ilmu kalam, wa khilafi, dan ilmu berdebat, waddawawina wal ash'ari, dan ilmu kumpulan syair-syair, ya kan, diwan, wan nujum, ilmu astronomi atau bintang, wal arud, ilmu arud, wan nahwi wat tasrif, wa ghairu tadyi'il umri, ya kan, selain menyia-nyiakan umurmu, bi khilafi dzil jalali, nah, selain menyalahi daripada Allah yang mempunyai kemuliaan. Nah, maksud sidin di sini belajar banyak ilmu tuh nah sia-sia amun makin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Padahal ilmu itu semuaan minallah, dari Allah. Seharusnya dengan ilmu tadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Inni ra'aitu fil Injil, aku melihat
di kitab Injil Isa alaihi salatu wassalam, min sa'atin ayyud'al maitu, dari sejak diletakkan mayit itu alal janazati, di atas keranda, ila ayyud'a, sampai diletakkan ala syafiril qabri, di ujung kubur. Misalnya dari rumah lah Anda ke keranda, lalu diangkat lah, baik itu pakai ambulan, nah, sampai di ujung lubang kubur. Yas'alullahu bi'azamatihi, Allah menanya dengan kebesarannya, minhu, dari mayit tadi itu, lah, an arba'ina su'alan, 40 pertanyaan sudah. No, ini di Injil lah, di Injil. Jadi diriwayatkan di Injil itu belum sampai ke kubur itu sudah pertanyaan 40 ditakoni. Tapi ini di Injil, ya kan? Nah, di kita ya kalau kisahnya nih sudah masuk ke kubur, hanyar marab buka waman nabiyuka. Nah mungkin kita gabungkan bujur aja. Nah 40 ini apa mungkin? Nah di sini nih awaluha, awal pertanyaan nah 40 tadi, yaqulu abdi, hambaku, toharta manzaral khalqi sinina, engkau mensucikan pandangan makhluk beberapa tahun. Wa ma toharta manzari sa'atan, kenapa kada bisa mensucikan pandanganku satu mat aja? Ya kan, innallah la yanzuru ila suwarikum, banyak tuh ya Allah, walakin yanzuru ila qulubikum. Kisahnya nih, Allah memandang hati kita. Nah jadi di kitab sini kisahnya, Ikam ini selalu menjadikan pandangan manusia itu supaya bagus dipandang orang, berpenampilan supaya keren lah, supaya cantik, supaya bungas, berminyak harum, supaya dipandangkan orang nyaman. Nah itu kan hanya pandangan manusia. Kenapa kada pernah membaiki tempat pandanganku ya Allah Ta'ala, yaitu memperbaiki hati maksudnya. Nah ini diprotes nih, agan manusia bilang 100%, agan aku mana. Nah bahasa kita aja nangka itu tuh, karena Allah tadi kada mandang jasmani dan penampilan, tapi memandang hati. Nah jadi ini menjadi pukulan cambuk lawan kita semuaan. Mun kayak itu gurunya biarlah lusuh aja penampilan jar. Nah salah pulang. Jangan, kayak itu biarnya bau harok lah, harus bau harum. Jangan juga, ya kan? Makanya tadi lillahi ta'ala jangan tertinggal. Secara syar'i Allah menyuruh baik juga. Innallah jamil yuhibbu jamal. Jadi aku nang berpenampilan baik ini karena disuruh Allah Ta'ala bagus, harus baik. Dan lagi ini kupakai untuk ibadah. Ya Allah lah, untuk ibadah. Dan kita disuruh Allah untuk ibadah itu baik-baik, ya kan, baik-baik, karena hendak menghadap Allah Ta'ala kan. Jadi Allahnya jangan tertinggal juga hendak baik-baik. Nah tukma amun sudah zahir jasmani kita bisa membaiki, utamakan lagi adalah batin hati, karena ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau presiden itulah hendak datang ke suatu tempat, ya kan, sudah ada agenda, ya kan, di kampung mana nang disinggahi siden, ya Allah, di kabupaten mana nang disinggahi siden, pasti ja gubernur, camat, bupati, ya kan, menyiapkan nang dikunjungi siden ini satu jalan di aspal, ya Allah lah. Mbah itu kantor apa atau rumah apa atau tempat apa yang dikunjungi, itu disterilakan dulu, disetting supaya bagus, ya Allah lah kan. Kenapa? Presiden hendak melihat itu lalu bagusi. Nah ini hanya sederajat presiden, padahal sudah nangka itu, padahal ini Allah.
Ini ulun nih pribadi nih. Allah nang hendak menyerupai hati kita. Allah nang melihat hati ke. Kenapa hati kada diutamakan juga? Ya kan? Mun sudah jasmani garing, ya kalau panas awak pusing lah, langsung situ sini nelpon dokter. Ya kan? Ada jakah, ini enak obat nah. Garing awak nah, ada datangi bawa obat, macam-macam sudah. Sudah hati sakit, hati garing, diam ya. Kita ini kita lah, kada orang kada kita. Kekurangan kita, kesalahan kita, kada mengutamakan hati ini nah. Ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kitab sini nah itu Sidin memberi peringatan lawan kita semuaan. Nah, makanya orang-orang salihin itu lah justru hati yang diutamakan dulu. Ya kan? Dikontrol Sidin dulu hati ini. Lillahi ta'ala kah kadakah? Ini misal ya, celengan lewat ya kan. Nih celengan lewat. Sekali hendak masukkan, bah aku nih karena riya nih. Kenagin dulu. Lah, kenagin dulu. Nah, lewat akan aja. Kena sudah kada apa-apa, hanyar masukkan pulang. Tapi kenakan dulu, kadanya ampih itu kadalah. Oh, kada kesegin ini masukkan jar ya. Sekalinya kadang nyumbang juga, nah salah itu. Ini pada sini mengontrol hati. Ketika itu masih ada kejahatan di hati yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kada digawi. Bukan karena koler, kada menunda, hendak mengikhlaskan hati nang kayak itu tuh. Kan ini nang kisah mengutamakan hati itu nah, hati nang bersih, tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tapi ini hati-hati juga, jangan salah paham kan lah. Bisa gara-gara itu kada menyumbang-nyumbang, kada ikhlas lagi jar. Tak salah paham tak? Ya kan, tak salah paham juga. Ada angka itu sebagian, ya kan? Dan jadi ini nasihat lawan kita semuaan bahwa barasihi, perbaiki hati kita karena itu tempat pandangan Allah, ya kan? Nah terus yaqulu dan berkata ya matasna'u li ghairi, kenapa engkau menggawi memperbuat selain untukku, wa anta mahfufun bi khairi, padahal engkau aku kelilingi dengan kebaikan, sudah kubari kebaikan macam-macam, sekalinya aku akan dihirani ya Tuhan. Oh nangka itu amma anta fa asammu la tasma'u, ikamni tuli kah ya Tuhan sehingga kadang mendengar hon sampai nangka itu Allah Ta'ala istilahnya tuh ya sarik bang misalnya hidup kuhidupakan ya kan, baik itu hidupnya pulang aku jamin rejeki lah, makanan kubari, minuman, pakaian, rumah, gawian, bini, anak sudah kucukupi, mahfufun dah deh, dicukupi semuaan, sekalinya aku akan dihirani. Umat ya Tuhan, ikam ni tuli kah? Ini cambuk bujur nih lawan kita nih lah, lawan kita ulun nih juga nih, cambuk nih lawan kita. Kenapa kadama perhatiakan Allah pada sidina mencukupi semuaan, sekalinya nang kada nang tukang bari itu nang diperhatiakan makhluk nih manusia nih, kada bari apa-apanya. Nah pandangan inya yang dibaiki benar, perkataan dibagus-bagusakan benar, penampilan dibaiki benar supaya orang memuji. Bukan itu salah, bagus, tapi di nomor satu akan tadi masalah dalam masalah hati, tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nah jadi ini nasihat lawan kita semuaan, ya kan? Jadi Imam Ghazali tadi bersihi pandangan Allah, yaitu hati kita, sehingga Allah Ta'ala senang dan ridho kepada kita semuaan lah. Nah mudah-mudahan kita semuaan sekeluargaan diberi taufik, hidayah, istiqamah dan ilmu bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya zahir dan batin lillahi ta'ala.
Mudah-mudahan kita semuaan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, dan akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawsafu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka